Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita ketemu kembali dalam materi PKN, yaitu tentang hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Nah anak-anak, apa yang dimaksud dengan potensi? Potensi artinya kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya yang ada pada diri manusia. Kemudian yang dimaksud dengan potensi diri adalah kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki oleh seseorang sebagai bekal untuk kegiatan ekonomi. Nah, biasanya potensi diri ini disebut dengan bakat. Nah, selain potensi diri yang memang harus ada di dalam diri seseorang, karakter diri itu juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi seseorang. Nah, apa saja yang termasuk karakter diri? Di antaranya adalah semangat, kerja keras, optimis, religius, dan lain sebagainya. Nah, agar potensi diri ini bisa dikembangkan, maka kuncinya anak-anak itu harus rajin belajar, rajin menggali ilmu, sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dan apa yang ada pada bakat kalian semuanya. Kemudian anak-anak, potensi diri seseorang biasanya berkembang itu sesuai di mana dia tinggal. Nah, faktor yang sangat berpengaruh itu adalah keluarga. Contoh, biasanya anak-anak yang ayah ibunya menjadi seorang dokter, maka anak-anak ini akan terpacu. Aku ingin menjadi seorang dokter, karena apa? Dia melihat setiap hari profesi ayah ibunya. Nah, ada anak-anak yang orang tuanya seorang pengusaha, orang tuanya, ayahnya ada yang jadi TNI. Biasanya anak-anak itu selalu melihat aktivitas orang tuanya, kemudian dia bercita-cita, aku ingin jadi seperti ayah atau ibu. Nah, ini faktor keluarga ini menjadi penentu utama. Nah, selain faktor keluarga, apalagi? Yaitu lingkungan. Lingkungan tempat tinggal kita itu juga akan mempengaruhi potensi diri seseorang. Contoh, orang yang hidup di daerah pantai, di dataran rendah, ya biasanya orang tuanya nelayan, anaknya setiap hari ikut mencari ikan dengan ayahnya, maka dia nanti ketika besar, nanti aku akan menjadi pelaut yang hebat, ya. Selain jadi pelaut, apa? Menjadi guide wisata. Kalau daerah pantai itu ramai, ya, oleh pemerintah setempat dikembangkan menjadi daerah wisata, maka dia bercita-cita menjadi pemandu wisata atau pengrajin sumber daya alam yang ada di sekitar pantai. Itu adalah hal-hal yang akan berpengaruh terhadap bakat kita atau potensi diri. Kemudian sikap yang sebaiknya dilakukan dalam memajukan keberagaman ekonomi, yaitu tadi sikap yang erat kaitannya dengan karakter diri seseorang. Di antaranya adalah semangat, kerja keras, ya. Semangat dan kerja keras ini hubungannya sangat erat sekali, ya. Orang biasanya kalau semangat, dia otomatis tuh akan mewujudkan semangatnya dalam bentuk kerja keras. Kemudian rasa optimis, ya, selalu ingin berusaha. Kemudian adalah religius. Religius ini anak-anak itu sangat penting, karena sehebat apapun seseorang itu kalau tidak karena Allah itu nggak akan pernah mungkin terjadi dan berhasil, ya. Kemudian apa? Ulet dan tekun. Ulet ketika gagal diulangi lagi. Tekun juga begitu, ketika mengalami hambatan dia nggak mudah putus asa, selalu mencoba dan mencoba lagi. Kemudian jujur, ya, amanah. Jujur, amanah ini adalah dua hal yang saling berkaitan, ya, dan ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang, karena jujur dan amanah itu adalah karakter diri yang tidak bisa kita hilangkan, ya, harus menempel pada seorang pengusaha atau orang yang berwira swasta. Kemudian yang terakhir adalah pembelajar. Pembelajar ini artinya kita sebagai manusia harus selalu belajar dan jangan merasa pandai, karena di atas langit itu ada langit, di atas orang pintar itu masih ada orang pintar lagi. Oleh karena itu, ilmu itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu bertambah, berubah. Oleh karena itu, kita harus tetap belajar, ya, sampai tua nanti. Kemudian wujud rasa bangga terhadap barang atau tempat wisata dalam negeri. Nah, ini adalah merupakan modal utama kita untuk mengembangkan dan memajukan keberagaman ekonomi di negara kita, ya.
Ketika kita tuh sudah ada rasa bangga, maka kita secara otomatis cinta produk dalam negeri. Ini modal ya, modal yang pertama, cinta produk dalam negeri. Kemudian dari rasa cinta terhadap produk dalam negeri, itu timbul rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri ya. Kita harus menghargai hasil karya bangsa ini. Siapa lagi kalau tidak kita yang menghargai? Masa orang luar sana? Tidak mungkin. Jadi diawali dari diri kita yang bangga terhadap barang buatan dalam negeri. Kemudian ya, cinta pada daerah wisata dalam negeri. Anak-anak kalau pas liburan ya, itu sering bangga, aku habis liburan ke luar negeri. Mengapa harus bangga terhadap luar negeri? Kita itu berkeliling dari Sabang sampai Merauke, itu tidak bisa menghabiskan waktu setahun lebih karena saking luasnya negara Republik Indonesia ini. Jadi kita perlu ke Aceh sampai ke Papua, itu sangat luas wilayah kita ya. Jangan kita keluar negeri sementara dalam negeri saja kita tidak tahu. Nah, ini kurang benar ini ya. Jadi sekarang kita benahi rasa cinta pada negeri sendiri. Kemudian ada semangat dan niat untuk menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi tenaga kerja lokal. Nah, kalian ya misalkan aku besok itu bercita-cita jadi dokter atau nggak jadi pengusaha, enggak apa-apa. Jadi dokter nanti punya usaha sampingan apa yang sehingga bermanfaat bagi tenaga kerja lokal ya, seperti itu anak-anak. Mengkampanyekan ajakan cinta produk dalam negeri ya, ini perlu anak-anak. Jadi kita tuh perlu mempromokan ya ajakan cinta produk dalam negeri. Nah, setelah kalian bangga dan cinta pada barang produk dalam negeri, maka usaha yang harus dilakukan adalah 1, memakai produk dalam negeri. Kalau sudah cinta itu harus dipakai anak-anak ya. Kemudian apa? Mengkampanyekan ajakan cinta produk dalam negeri. Nah, sekarang zamannya online. Kalian punya IG, punya Twitter, punya Line. Nah, ini ya, kita kampanyekan cinta produk dalam negeri. Mungkin ibu-ibumu yang punya usaha di rumah bisa dipromokan. Itu berarti salah satu kita itu mengamalkan, mempraktekkan ya bentuk kampanye produk dalam negeri. Kemudian mengkampanyekan makanan, minuman dalam negeri. Ini penting ya, karena biasanya tuh orang kalau berwisata ke suatu daerah itu yang pertama kali ingin dicoba itu selain keindahan alamnya itu adalah makanan dan minuman khas dari daerah itu. Kemudian mengkampanyekan bidang kerjaan yang berkaitan erat dengan sumber daya alam. Anak-anak, dalam bayangan anak-anak ya, itu yang pekerjaan yang keren itu adalah dokter, kemudian apalagi YouTuber. Nah, zaman anak-anak sekarang kan. Nah, anak-anak, sekarang saatnya Ustadzah memberikan tugas terampil pada kalian. Nah, di situ ada 4 pertanyaan ya. Dijawab ya, nanti akan Ustadzah bahas ketika kita Zoom bersama di hari berikutnya. Demikianlah anak-anak yang sudah Ustadzah sampaikan tentang potensi diri, bakat, kemudian sikap yang harus kita lakukan dalam memajukan keberagaman ekonomi. Terus kita bangga dan cinta terhadap barang, terhadap daerah wisata dalam negeri. Nah, itu tadi ya Ustadzah sudah sampaikan semuanya. Kemudian kalian harus mengkampanyekan ajakan cinta produk dalam negeri. Nah, semua itu dalam rangka untuk menambah wawasan dan ilmu kita. Demikianlah anak-anak yang sudah Ustadzah sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ustadzah mohon maaf dan Ustadzah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.